Ya, oke, jejak 98. Saat ini saya berada di lantai 3 eh, Kementerian ATR BPN. Nah, saya melakukan apa eh, cross check terkait dengan surat yang kami sudah masukkan, mungkin kurang lebih sebulan kita masukkan. Nah, kita recek sebulan lebih, kita recek 1-2 minggu yang lalu. Mereka menjanjikan 1-2 minggu lagi. Nah, artinya kita udah nyampe kira-kira sebulan lebih. Nah, setelah saya recek ini lagi untuk yang kedua kali, pihak penerima dalam hal ini menyatakan masih di tangan Kasubdit. Nah, dari Kasubdit ini belum menyerahkan atau dikelola oleh pihak tertentu terkait surat yang kami layangkan. Nah, ini yang masih sementara kita tunggu apakah dan seperti apa pelayanan ATR BPN. Ya udah sebulan ini kita nunggu terkait dengan surat yang kita udah layangkan, Sokmat, Pergerakan Solidaritas Korban Mafia Tanah, Mafia Hukum, dan Mafia Tambang. Nah, apakah cukup bagi pihak menteri menyampaikannya kepada kita bahwa mereka akan melakukan pembenahan para mafia tanah? Oke, kita lagi menunggu. Mereka meminta mengambil nomornya supaya nggak dihubungi gimana, kita juga belum tahu. Bu, tadi nota yang tadi mana? Nota yang tadi ya? Iya. Nah, ini kita lagi, ini susah juga nih. Ternyata apa yang dijanjikan oleh kementerian begitu katanya, ya, ini apa nih? Ini nilai-nilai Kementerian Agri dan Tata Ruang dan Hutan Nasional melayani dengan kejelasan prosedur, jaya dan ketepatan waktu, bersikap sopan, ramah, cermat dan teliti, serta peduli terhadap lingkungan pelayanan, profesional, bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas dan dan memberikan nilai tambahan, senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan, terpercaya bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Oke. Nah, saya jumpa dengan Ibu siapa nih, Bu? Ibu Sabet. Ibu Sabet. Sabet apa, Bu? Elizabeth. Nah, Ibu Eli, saya gini loh, kemarin dijelaskan bahwa setelah surat ini tiba di Dirjen kemudian dari KTU ke Dirjen, terus Dirjen katanya nanti menunjuk Kasubdit untuk tindak lanjut minimal 2 minggu, maksimal 2 minggu, atau antara 1-2 minggu. Nah, kita kemudian memberi ruang waktu yang sampai kira-kira
sekitar 3 minggu, artinya kita sudah melakukan upaya sebulan lebih untuk bagaimana hanya untuk mengenai menerima prosedur tentang mekanisme atau sistem manajemen pengelolaan surat-surat pengaduan. Nah, ini kita udah sebulan lebih, bayangkan kalau dari daerah kemudian akhirnya seperti ini gitu kan. Bapak sudah pernah ke daerah? Ya, saya dari daerah. Enggak, Bapak sudah pernah ke daerah? Iya, Di kantor-kantor? sudah. Apa hasilnya? Ya kita menyurat, tidak pernah ada jawaban. Nah kami kemudian ke kementerian. Bapak sudah ke kantor wilayah? Jadi begini, kita sudah surati, kita menunggu untuk konfirmasi mengenai surat-surat itu, tetapi sampai sekarang tidak ada. Nah, oleh sebab itu kami mengambil langkah kira-kira karena klimaksnya dengan adanya mafia tanah, penanganan janji menteri yang luar biasa, itu tentu satu janji yang diharapkan terjadi perubahan. Nah, itu kemudian kami mencoba untuk mencari jawaban atas niat menteri, ya. Nah, oleh sebab itu kemudian setelah di sini udah sebulan lebih ini, saya pikir kalau persoalan bagaimana kajiannya itu persoalan lain, tapi mekanisme suratnya begitu berlarut-larut sama aja. Bapak sudah baca peraturan menteri 21 tahun 2020? Saya belum baca, saya hanya mencoba mengikuti mengenai sistem surat-suratan. Saya belum dulu problemnya. Iya, itu prosedur kita lengkap di situ, Pak. Iya. Prosedur Bapak bertanya soal prosedur persuratan. Ya. Prosedur persuratan di situ lengkap dari awal sampai akhir seperti apa. Mhm. Gitu. Bapak tinggal baca peraturan menteri agraria nomor 21 tahun 2020. Mhm. Bagaimana prosedurnya di situ? Di situ sudah jelaskan tata caranya pengaduan seperti apa, data-data yang dibutuhkan Di seperti apa. tingkat kementerian. Di tingkat kementerian, Pak. Oke. Khusus di tempat di sini juga. Seperti itu. Makanya gini Bu, Pak, saya hanya datang di sini kok bisa sebulan lebih, ya kan? Sebulan lebih mengenai surat ini nyampe kemana dan sejauh mana dia berada. Karena ini menurut penjelasan tadi bahwa masih di tangan Kasubdit, belum diserahkan pada bagian yang berkompeten terkait dengan materi yang kami laporkan. Jadi begini, Pak. Ya. Saya tidak tahu masalah pengaduan Bapak seperti apa. Makanya kita tidak bicara materi, prosedur aja. Saya nih. akan menjelaskan secara prosedur ya. Prosedur dari kami itu dari persuratan itu akan naik ke bagian Sekdirjen. Itu dari Sekdirjen akan disortir masuk ke direktorat mana. Gitu. Karena masuk ke direktorat kami, yaitu direktorat konflik. Di direktorat konflik itu ada 3 lagi subdirektorat. Dari Sekdirjen itu masuk ke Pak Direktur. Dari Pak Direktur kebetulan beliau ngaji arahannya seperti apa, turun ke subdirektorat. Nah, di sini subdirektorat sudah jelas. Subdirektorat kesimpan ini subdirektorat Iya. dari situ kepala subdirektoratnya akan mengkaji lagi, Pak, sesuai arahan dari Bapak Direktur. Nanti setelah itu baru akan ditugaskanlah pengolah. Kira-kira dalam mekanisme sistem itu, karena ini kan ada beberapa kajian. Nah, itu yang di direktorat itu kajian personal atau tim? Ini biar kita tahu karena Pertama dari direktur dulu, Pak. Kajian dari direktur seperti apa, akan beliau seperti apa. Nanti dari kepala subdirektorat kajian beliau seperti apa, nanti akan ditugaskan ke pengolah. Nah, pengolah itu akan menyiapkan bahan sesuai dengan kajian yang dituangkan oleh direktur dan kepala subdirektorat. Apakah kajian itu untuk melaksanakan gelar atau membuat surat jawaban, itu tergantung dari hasil kajian-kajian beliau seperti itu. ya makanya saya gini Pak, jadi mekanisme ini kok bisa, ya saya kira barangkali kalau harus beberapa kajian tertentu yang dilalui beberapa kali, ini kan pematangannya terlalu berlarut, karena itu kan simpel aja sebenarnya. Menurut saya tidak tahu kualitas di sini ya. Menurut saya, karena kalaupun di tingkat direktur terus ada kajian apa, terus turun lagi ke Kasubdit melakukan kajian seperti apa, nah kemudian dia lagi turun kepada tim, nah ini
lebih ini lagi kan, kasihan kalau kita dari daerah nggak mungkin sebulan 2 bulan kan. Nah, apa ya? Sorry Mas ya, makanya di sistem kami itu ada pengaduan itu nggak harus langsung ke kementerian Pak, bisa bapak langsung ke kantor pertanahan terlebih dahulu. Udah, kita jadi gini Pak, kalau soal mekanisme itu di daerah kita udah tahu persis, ya kan? Kita udah nunggu, kita kan nunggu ngapain kita mau ini kan? Kita hanya menunggu kualitas karena di sana banyak pemain. Soal permainan ini kan banyak sekali. Saya juga punya beberapa tanah milik sendiri, ya, yang dimainkan juga oleh orang-orang BPN, Pak. Bapak sudah ke kantor wilayah? Sudah, jadi saya sudah tahu semua pemain. Saya wartawan, saya aktivis loh, ya. Jadi kalau Anda mau ukur saya berjalan, saya udah lebih berkualitas dari orang lain. Udah malah melintang yang ngurusin kayak gini. Cuman saya hanya lihat prosedur di sini kok bisa terlalu bertele-tele, 9 lebih kan. Nah itu aja saya soal materinya belum, saya hanya soal suratan. Itu udah 9 lebih masukin surat. Bahkan ini surat ini sudah ada hampir 2 bulan mungkin, karena surat yang saya sudah masukin sampai pada surat pemberitahuan kedua. Jadi gitu. Jadi kalau kemudian mekanismenya sampai sebegini panjang kan, saya kira saya nggak tahu apakah seperti apa manajemennya, kemudian barangkali soal percepatannya seperti apa. Ya oke, nanti yang penting udah tahu lah. Betul. Kalau bapak pengen tahu lebih jelas ya, bapak bisa baca di peraturan agraria nomor 21. Ada ruang waktunya nggak di situ? Iya, ada ruang. Ada ruang waktu. Oke. Di sini bapak juga harus melindungi karena di sini kita satu Indonesia bapak. Bukan satu ya itu memang alasan klasik loh. Saya lama di Jakarta, 15 tahun saya di sini. Saya wartawan di sini, aktivis di wartawan di DPR RI dulu. Jadi saya tahu bagaimana seluruh itu alasan-alasan klasik biasa lah. Kalau bilang seluruh Indonesia biasa, ya kan? Tapi saya kira mekanisme, saya pernah diminta juga jadi staf ahli menteri. Jadi saya udah tahu gimana mekanismenya. Nah, cuman persoalannya kan, kok bisa hanya surat kan gini. Sederhana sih suratnya, nggak terlalu ribet-ribet amat. Ya, sehingga kemudian persoalannya soal apa? ya, saya kira itulah, makanya saya bilang kalau kita masuk ke materi, saya maunya ngomong sama yang bersangkutan. iya, yang posisi di mana mungkin apakah dibentuk tim atau apa gitu ya. Bapak itu perorangan atau dari lembaga? Saya lembaga bisa, perorangan bisa. Saya kira barangkali Bapak memasukkan surat pengaduan itu atas nama lembaga atau perorangan? saya lembaga. Iya. Jadi saya untuk bagaimana memberantas mafia tanah, mafia hukum dan mafia tambang. Nah, makanya kemudian kita hanya mau lihat prosedurnya dulu ini. Ini baru kita lihat. Ini persoalan tambang berarti Pak? Bukan tanah. Jadi manipulasi tanah saya dirubah jadi tanah negara oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini kan luar biasa. Tanah apa sih ini? Ini bukan ex underneming atau tanah-tanah ex tanah Belanda. Jadi tanah perorangan dirubah menjadi tanah negara. Hanya karena politisasi. Makanya saya bilang nanti lebih lanjut kita nunggu aja deh. Oke gitu ya. Nanti saya cek aja di sini. Ini namanya di siapa yang saya harus bisa cek? Subdirektor kan Bapak sudah tahu. Iya. Oke deh, ini aja ya. Iya. Baik, makasih banyak. Oke, demikian rupanya keruwetan yang kita hadapi di Kementerian ATR BPN, bahwa harus bolak-balik menghadapi situasi hanya untuk mencari kepastian hanya soal surat. Kita udah hampir 2 bulan harus ngecek baru sampai di tingkat Kasubdit. Kita udah selesai pertemuan dan menunggu hasilnya harus lewat telepon lagi. Nah, inilah perjalanan pengaduan yang kita harus sampaikan ke tingkat kementerian, bahwa memperjuangkan atau mencari kepastian
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat itu tidak mudah. Oke, saya sampai di sini dulu. Salam sehat.